Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan senantiasa kita dibimbing dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, semoga yang mempunyai hutang, semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Yang mempunyai hajat-hajat, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang berjualan dari Garut, saya doakan semoga jualannya laris. Dari Bandung yang menuliskan, yang ingin minta didoakan, ditulis di komentar, semuanya saya doakan semoga kita semua diberikan kelancaran urusan dunia dan diberikan hidayah dan taufik sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Sahabat channel ABM TV yang belum bergabung di channel ABM TV bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Di dalam Islam itu segala sesuatu sudah diatur dan mempunyai aturan, yang mana orang yang beragama, wabil khusus beragama Islam itu tidak boleh semata-mata bertingkah tanpa memiliki aturan. Karena ketika kita melangkah tanpa aturan, bertindak tanpa aturan, akan ada penyesalan. Maka dengan itu segala hal yang kita perbuat harus dengan aturan dan ilmunya. Mau tidur, Islam mengatur dan mengajarkannya. Mau makan, Islam mengatur dan mengajarkannya. Kemudian mau ke masjid dan segala amaliyah-amaliyah itu diatur dalam agama Islam. Termasuk dalam tidur. Ketika seseorang tidur itu ada yang tidurnya penuh dengan rahmat Allah, dan ada yang orang tidur tetapi tidur itu malah menjadi malapetaka. Karena apa? Karena dia tidur tidak mengingat Allah sebelum tidurnya, tidak membaca doa ataupun yang lainnya. Di dalam kitab hadis Tirmidzi ada hadis yang diterima Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abi Sa'id menerima hadis ini dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika kita tidur membaca doa ini, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan, meskipun dosa itu sebanyak bilangan bintang yang ada di langit, meskipun dosa itu sebanyak hari yang ada di dunia. Nah, adapun kalimat tersebut bisa kita lazimkan sebelum tidur. Insya Allah kita minta rezeki setelah mengamalkan ini, minta rezeki pada Allah supaya bangun tidur kita mendapatkan ketenangan, dan di pagi hari kita mendapatkan rezeki yang berkah, yang melimpah, dan hajat-hajat kita Allah kabulkan. Maka alangkah baik sebelum tidur kita itu bertafakur dulu tentang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita susah, di saat kita sedang terpuruk, bagaimana Allah mengirimkan bantuannya, bagaimana Allah mengirimkan rezeki pertolongan terhadap kita. Itu harus dipikirkan oleh kita, disebut dengan tafakur. Nah, setelah itu kita baru bacakan dzikir ini hendak kita tidur, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah, dan jika kita meninggal tidak bangun lagi, insya Allah akan tergolong mati yang husnul khatimah, meninggal husnul khatimah. Kata Rasulullah SAW bersabda, man qala hina ya'wi ila firashihi, barang siapa yang membaca ini ketika dia mau tidur, maka kata Rasulullah dosa-dosa akan diampuni. Adapun kalimahnya bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahalladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak bisa kita sambung,
Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salasa marratin, 3 kali. Kita membaca sebelum tidur doa itu 3 kali. Ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu. Maka Allah akan mengampuni dosanya, menghapus dosanya meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab rezeki kita terhalang itu karena kita banyak dosa. Yang menjadi sebab derajat kita tidak diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak dosa. Dosa banyak tetapi jarang kita tobati. Maka ada kata-kata la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil ketika kita selalu melakukannya, maka dosa kecil itu akan banyak sehingga menjadi dosa besar. Dan kata dalam kitab Nasail Ibad juga dijelaskan wala kabair ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar ketika kita selalu minta ampunan pada Allah, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah baiknya sebelum tidur itu kita merenung, kita mengingat dosa-dosa kita sebelum tidur itu, dari pagi ya sampai malam kita ingat dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada sesama manusia kita ingat. Kemudian setelah kita ingat, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita punya dosa kepada sesama, maka kita minta ampun juga kepada Allah dan doakan orang yang sudah kita zalim. Kemudian besoknya kita bisa minta maaf kepada orang tersebut. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan zikir sebelum tidur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tirmidzi. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.